Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Baby Dogecoin ya. Bagaimana kabar kalian, Baby Doge Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Baby Dogecoin sedikit mengalami kenaikan teman-teman 2,15% data dari CoinMarketCap dan harga saat ini 0,000167 ya. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada kenaikan 0,77%, sedangkan kapitalisasi pasarnya juga naik ya 2%. Kemudian Baby Dogecoin masih berada di peringkat ke-230 di CoinMarketCap. Kemudian video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu riset, gunakan dana dingin, dana bebas ya dalam melakukan investment. Mengenai global crypto market cap hari ini ada kenaikan 2%. BTC di angka 285.400.000, Ethereum 21.300.000 dan BNB 4,3 juta rupiah, teman-teman. Oke, kita pantau dulu ya untuk akun Twitternya. Di sini sepertinya ada berita menarik ya. Jadi untuk hari ini Bitcoin menyentuh di 19.000 dolar lagi, teman-teman. Jadi apakah ini tanda untuk rally Bitcoin dan altcoin ya, semoga saja seperti itu ya. Tapi tetap berhati-hati saja ya teman-teman ya, jangan all in ya teman-teman. Kemudian di sini BSC News juga bikin postingan teman-teman. Jadi draw in lapar ya, fitur keren lainnya untuk Baby Doge karena DEX yang berkembang berfungsi untuk menambahkan portal pembakaran. Jadi sekarang untuk Baby Doge Coin sedang proses dalam ini ya teman-teman ya, pengembangan portal burn-nya. Semoga saja sih lebih cepat ya dan lebih apa ini teman-teman, lebih cepat dalam mengurangi pasokan ya teman-teman maksudnya. Dan dengan bangga mengumumkan portal pembakaran kami sedang dalam pengembangan ya, yang akan segera selesai. Jika Anda membakar Baby Doge ya, maka Anda dapat membeli Baby Doge dengan pembelian yang lebih rendah. Oke, jadi pembelian bisa dilakukan di Trust Wallet atau di exchange-exchange yang ada teman-teman. Tapi banyak sekali yang memilih untuk pembelian di Trust Wallet ya, atau di SafePol ya, karena ada rewardnya teman-teman, atau refleksi. Jadi untuk hari ini holdernya 1.653.400 dan transaksinya cukup ramai ya teman-teman ya. Kemudian sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Baby Doge, kita pantau dulu ya untuk pembuat Doge ternyata menggambarkan kripto sebagai gelombang sinus finansial tanpa akhir teman-teman. Jadi kita juga perlu pantau perkembangan dari Dogecoin ya teman-teman ya. Markus ini mengatakan tidak ada yang tahu mengapa pasar naik atau turun. Jadi co-kreator Dogecoin Billy Markus mengisyaratkan bahwa tidak ada logika di balik pergerakan pasar kripto, menggambarkannya sebagai gelembung tak berujung yang bergerak ke arah yang bergantian. Jadi untuk pasar kripto hanyalah gelombang sinus keuangan yang tidak ada habisnya. Markus menulis setelah menyeratkan bahwa tidak ada logika untuk pergerakan pasar kripto. Itu terjadi karena mayoritas kripto telah membukukan keuntungan yang signifikan minggu ini dan mengomentari lebih lanjut perilaku pasar terbaru. Markus menegaskan bahwa kripto adalah hal yang bodoh yang dipertaruhkan orang seperti setiap hal lain di pasar keuangannya. Komentarnya tidak mengejutkan karena Markus sering mencemooh sekte yang mengikuti kripto. Khususnya inilah motivasi dibalik penciptakan Doge, dan pencipta kripto sering mendesak para pengikutnya untuk mengabaikan spekulasi harga dan fokus pada utilitas. Seperti yang disorot di atas, pasar kripto telah menunjukkan ketahanan yang signifikan minggu ini. Minggu ini untuk Bitcoin diperdagangkan di atas titik harga 18.000 ya untuk pertama kalinya sejak 14 Desember. Naik 3,36% dalam 24 jam terakhir dan 11,95% dalam 7 hari terakhir, membukukan keuntungan signifikan setelah periode volatilitas rendah yang diperpanjang. Selain itu, volume pasar kripto naik 24% pada waktu pers 57 dolar ya, miliar dolar di sini untuk menunjukkan peningkatan aktivitas pasar kripto. Khususnya analis terpecah pada apakah pasar telah membentuk harga terendah atau tidak. Sementara analis seperti Duo Nine Optimis Il Capo percaya bahwa rally terbaru adalah jebakan banteng dan kami masih menuju di 12.000 dolar. Tapi bahkan Il Capo of Crypto mengakui bahwa pasar telah bergerak lebih dari yang diharapkan. Seperti yang disyaratkan Markus, alasan rally terbaru tidak jelas. Baru-baru ini juga analis kripto Ali Martinez menunjukkan bahwa dari atau sehari sebelum Bitcoin memulai pergerakan naiknya,
68% akun Binance Future dengan posisi terbuka menjadi long ya. Kemarin dia juga menunjukkan bahwa 56% sekarang melakukan korslet kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasarnya, teman-teman. Dan di sini untuk Amerika Serikat, komite kripto baru dibuat untuk berfokus pada Bitcoin ya, teman-teman ya. Jadi setelah semua yang terjadi dalam ekosistem kripto di 2022, regulator mengambil tindakan untuk melindungi investor. Otoritas Sekuritas Israel bergerak maju untuk membentuk kerangka hukum baru. Regulasi di Perancis dan Australia juga telah diperkuat dan akan aktif di masa mendatang. Brasil di sisi lain telah secara resmi mengesahkan RUU regulasi kripto dan sekarang dalam perkembangan lain. Kemudian terungkap pada hari Kamis, Partai Republik di Komite Jasa Keuangan DPR mengumumkan bahwa mereka akan membentuk subkomite baru yang berfokus pada kripto ya, teman-teman. Jadi untuk kebijakan yang jelas di sini menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa panel tersebut dibuat karena ada lubang besar ya dalam cara menyusun komite. Pejabat itu juga mengungkapkan bahwa subkomite akan fokus pada penyediaan aturan yang jelas di antara regulator federal dan mengembangkan kebijakan yang mempromosikan teknologi keuangan untuk menjangkau masyarakat yang kekurangan, dan menambahkan kita harus menanggapi pengawasan kemudian pembuatan kebijakan ya pada kelas aset yang baru. Jadi pada saat kemajuan teknologi besar dan perubahan sekitar keuangan adalah tugas kami untuk bekerja di seluruh pelosok dan mempromosikan inovasi yang bertanggung jawab, sambil mendorong inovasi fintech untuk berkembang dengan aman dan efektif di Amerika Serikat. Khususnya Hill telah mengawasi upaya Partai Republik untuk menyelidiki kelayakan mata uang digital bank sentral, dan di sisi lain juga akan menjabat sebagai wakil ketua subkomite, teman-teman. Selain itu, ada beberapa pembaruan penting yang berkaitan dengan regulasi keuangan di Amerika Serikat ya. House Republikan baru-baru ini mengusulkan RUU untuk menghapuskan IRS dan menghilangkan pajak penghasilan. Beberapa hari yang lalu juga Presiden Joe Biden mengatakan bahwa dia akan memveto RUU tersebut jika RUU sampai ke mejanya ya. Lalu di sini ada Bitcoin ya, melihat rally terpanjang sejak 2020 ya, teman-teman. Untuk Bitcoin ini mengalami rally terpanjang sejak tahun 2020 yang dilanda pandemi, bertepatan dengan angka inflasi Amerika Serikat hari ini menunjukkan penurunan dan mungkin merupakan tanda terkuat ya bahwa awal positif tahun 2023 lebih sedikit. Jadi hari ini melihat bahwa Bitcoin menguat bersama Ethereum dan lainnya di tengah tanda-tanda ekonomi makro yang positif dengan desas-desus tentang perlambatan inflasi dan Federal Reserve memperlambat kenaikan suku bunga Bitcoin telah mengalami kenaikan beruntun ya selama 8 hari, teman-teman. Jadi ada banyak optimisme di udara karena indeks harga konsumen Amerika Serikat dijadwalkan tiba pagi dan menghargai optimisme itu menunjukkan tingkat inflasi ya yang lebih rendah sebesar 6,5%, turun 7,1% di bulan November. Jadi pengungkapan bertepatan dengan rentetan kemenangan yang stabil. Untuk kripto paling populer dunia, Bitcoin telah mengalami rally terpanjang era pandemi tahun 2020. Jadi Finblood ini melaporkan analis pasar Jim Wyckoff yang menyatakan bahwa masih ada lebih banyak sisi positif dari lintasan saat ini. Mengomentari bahwa Banteng memiliki momentum teknis yang terbaik di tengah tren harga masih muda grafik batang harian, teman-teman ya. Bitcoin juga saat ini diperdagangkan pada $18.000 setelah periode singkat di bawah ambang batas. Menurut metrik Finbot, angka tersebut meningkat sebesar 3,99% dalam 24 jam terakhir dan 7,40% dalam sepekan terakhir. Oke, jadi seperti dulu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.